أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Ya, bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan ya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i ya. Masih pada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam ya, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Kita telah sampai pada pelajaran yang kelima ya, dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua yang membahas tentang azan dan iqamah ya. Azan dan iqamah. Anak-anakku sekalian ya, sebelumnya kita murojaah dulu ya pelajaran pada pertemuan yang kemarin ya. Kita sudah mengetahui apa itu azan, apa itu iqamah, apa itu muadzin ya. Kemudian kita juga telah mengetahui ya bahwa azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah ya. Rasulullah tatkala tahun pertama tinggal di Madinah ya, saat itulah disyariatkannya azan. Dan kita telah mengetahui ya bahwa sejarah adanya azan ya. Ya, saat itu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ya bermimpi mendengar azan ya. Telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya ya sejarah terjadinya azan. Kemudian kita juga telah mengetahui syarat-syarat menjadi seorang muadzin ya. Ternyata tidak sembarangan menjadi muadzin. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di pertemuan kemarin juga kita telah membahas ya bahwa azan dan iqamah itu harus dikumandangkan oleh muadzin yang sama. Jadi tidak ganti-ganti ya. Dalam satu masjid sholat 5 waktu ya, hanya beberapa saja. Rasulullah hanya memiliki 2 muadzin, tidak lebih ya. Jadi tidak boleh ganti-ganti orang yang azan. Kemudian azan dan iqamah juga harus diberi waktu ya, dikasih jeda, tidak langsung setelah azan langsung iqamah ya. Biarkan orang-orang kaum muslimin berkumpul dulu baru kumandangkan iqamah, dan itu pun menunggu apabila imam sudah ada ya. Kalau imam sudah datang barulah dikumandangkan iqamah. Kemudian kemarin juga kita sudah mengetahui hukum azan dan iqamah ya. Hukumnya apa? Fardu kifayah ya. Apabila sudah ada satu orang yang mengerjakan, maka orang yang lain gugur ya, kewajibannya menjadi gugur. Itulah fardu kifayah. Kemudian kita juga sudah mengetahui hikmah azan ya. Hikmah azan adalah melatih setiap muslim untuk disiplin ya di dalam mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Itu hikmah azan. Dan tak kalah pentingnya juga ya, ketika azan ya, kita sebagai seorang muslim laki-laki maka hendaknya bergegas ke masjid. Adapun muslim yang wanita segera kerjakan sholat di rumah masing-masing ya. Tidak boleh menunda-nunda. Kita tidak boleh melalaikan waktu sholat ya. Itulah poin-poin pada pertemuan kita yang kemarin ya, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuki pembahasan selanjutnya.
yaitu tentang lafadz azan dan iqamah. Nah, lafadz azan dan iqamah. Ya, mungkin kita sudah mengetahuinya ya. Karena lafadz azan dan iqamah ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak boleh ditambah ataupun dikurangi ya. Oleh karenanya dari dahulu sampai sekarang itu sudah paten. Ya, tidak diganti-ganti, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, azan yang ada sekarang itulah azan ya yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apakah azan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya? Mari sama-sama kita dengarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Iya, anak-anakku, Masya Allah ya. Itu tadi ya adalah lafadz azan ya. Sebagaimana yang sering kita dengar ya, baik di masjid ya, di media televisi, di radio ya. Seperti itulah lafadz azan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita dengarkan ya lafadz azan yang barusan kita simak, ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya azan itu dikumandangkan sesaat setelah masuk waktu sholat. Ya, jadi azan itu tidak sembarangan, asal-asalan ya, sembarangan waktu, tidak. Azan itu dikumandangkan setelah masuk waktu sholat ya. Akan tetapi juga boleh ya, azan itu juga boleh dikumandangkan pada awal waktu fajar menjelang masuknya waktu subuh. Ya. Jadi sebelum waktu subuh, ketika awal waktu fajar itu boleh dikumandangkan azan ya. Nah, nanti pas ketika masuk waktu subuh dikumandangkan lagi azan yang kedua. Ya, jadi ketika waktu subuh, sebelum subuh ya di azan pertama, kemudian setelah masuk waktu subuh azan yang kedua ya. Ini di beberapa masjid sudah ada yang mengamalkan hal yang demikian ya.
Dan itu diperbolehkan. Ya, tujuannya untuk membangunkan kaum muslimin agar bersiap-siap sholat subuh, ya, atau agar kaum muslimin itu segera sahur, ya, pada saat akan berpuasa. Itu tujuannya. Jadi boleh azan itu 2 kali, ya, ketika menjelang masuk waktu subuh dan ketika masuk waktu subuh, ya. Jadi 2 kali azan. Itu di waktu subuh itu diperbolehkan. Kemudian anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika azan subuh setelah kalimat hayya 'alal falah, ya, itu ditambah dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, ya. Iya, itu ya. Itu khusus untuk azan subuh, ya. Jadi as-salatu khairum minan naum, ya, dilafatkan oleh seorang muadzin ketika setelah mengumandangkan kalimat hayya 'alal falah, ya. Artinya as-salatu khairum minan naum, artinya salat itu lebih baik daripada tidur, ya. Itu ya anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk ke lafaz iqamah, ya. Ke lafaz iqamah. Tadi kita sudah mengetahui lafaz azan. Sekarang kita ke lafaz iqamah. Bagaimanakah lafaz iqamah? Ya, mari kita sama-sama dengarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, yaitulah tadi lafaz iqamah, ya. Mirip-mirip ya seperti azan, ya. Mirip seperti azan, ya. Bedanya di lafaz iqamah ada tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya. Yang artinya salat telah siap dimulai. Salat telah siap dimulai. Itu perbedaannya, ya. Itu di lafaz iqamah. Baik, sekarang kita masuki pembahasan selanjutnya, ya, subbab yang selanjutnya yaitu menjawab azan. Ya, menjawab azan. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, seruan azan, ya, merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ya, yaitu seruan agar mereka segera menghadapnya dengan mendirikan sholat. Ya, hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal azan. Ya, oleh karenanya azan itu merupakan seruan, merupakan panggilan, ya,
Sehingga apabila azan dikumandangkan, maka kita sebagai seorang muslim wajib melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah berhenti dari bermain, ya, dan segala kegiatan duniawi, hentikan apabila azan berkumandang. Setelah itu dengarkan kumandang azan, tidak ngobrol, ya, tidak berbicara, ya. Dengarkan muazin mengumandangkan azan. Setelah itu jawab, ya, ketika muazin mengumandangkan azan, kita jawab, ya. Dan ini merupakan sunnah, ya, sangat dianjurkan kita, ya, sebagai seorang muslim untuk menjawab jawaban dari seorang muazin, ya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menjawab azan? Ya, bisa kita lihat pada buku kita masing-masing di halaman 25. Ya, di situ kita bisa lihat, di situ ada tabel, ya. Ada seorang muazin, ya, mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawabannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kemudian ketika muazin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang harus diperhatikan, ya, ketika muadzin mengumandangkan, ya, lafaz hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Jangan dijawab hayya 'alas shalah lagi, tidak. Ya, akan tetapi dijawab la haula wala quwata illa billah. Ya, itulah, ya, cara melafadzkan azan, ya. Ketika muadzin Allahu Akbar, baru kita balas Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah, kita menjawabnya dengan la ilaha illallah. Jadi yang membedakan hanya di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, baik anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, ya, kita masuk ke subbab, yaitu doa setelah azan. Ya, setelah tadi kita menjawab, ya, seruan muadzin, ya. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, maka, ya, kita maupun muadzin disunahkan untuk berdoa. Seperti apakah doa setelah azan? Ya, doa setelah azan adalah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya, seperti itu doanya, ya. Sudah ada yang hafal belum nih? Ya, harus dihafal, ya. Ya, karena kita sering mendengarkan azan, ya, sangat disayangkan kalau kita tidak hafal doanya, ya. Ya, sekali lagi coba mari kita sama-sama ulang, ya, doanya, ya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya, seperti itu, ya, diulang-ulang terus, ya. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalnya, ya. Ya. Adapun artinya, ya, arti dari doa tersebut adalah ya Allah, Rabb yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitulah tadi, ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang
telah kita lalui, apa yang kita pelajari ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sekian, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.